Mereka kabur pagi-pagi banget biar nggak ketahuan karena kan ada larangan untuk minggat dari pulau tersebut. Nah, ketika di kapal mereka itu dimintain KTP, kartu tanda penduduk. Nah, tapi mereka kan belum punya karena masih di bawah umur, masih SMA mereka pada waktu itu. Jadi biar nggak ketahuan, mereka itu mengaku bahwa mereka itu adalah suami istri dan juga KTP mereka ketinggalan. Nah, untuk tahap ini mereka berdua itu masih aman-aman aja dan akhirnya mereka sampailah ke Busan. Sesampai di sana mereka itu pergi ke toko perhiasan untuk menjual perhiasan-perhiasan yang mereka bawa. Tapi ditolak karena mereka nggak punya KTP dan juga ya ketahuan kok misalkan mereka itu dibomor dan juga orang yang minggat. Bahkan mereka juga dituduh sebagai pencuri perhiasan-perhiasan tersebut. Jadinya ya udah mereka mencari penginapan dan awalnya mereka itu ditolak juga. Tapi tiba-tiba aja pemilik penginapan itu bilang, "Oh nggak apa-apa deh, kalian nginep aja di sini walaupun KTP kalian itu ketinggalan. Toh orang-orang di Busan itu semuanya baik-baik banget." Busannya simcigi ya. Malamnya mereka dikasih makanan gratis karena kata pemiliknya ya orang Busan tuh baik-baik banget. Nah percaya aja lah Aesun sama Gwansik ini. Nah akhirnya ketika mereka mau makan ya kan tanpa mereka sadarin bahwa mereka itu sebenarnya ditipu sama pemilik penginapan tersebut. Dan juga mereka nggak tahu kalau misalkan emaknya Gwansik dalam perjalanan dari Jeju ke Busan untuk mencari mereka. Keesokan paginya ketika Gwansik habis mandi, dia itu membangunkan Aesun untuk mandi juga dan juga siap-siap. Tapi ternyata tiba-tiba Gwansik melihat, kok ini ada bilnya, ada tagihannya, bukannya katanya kemarin gratis makanannya. Dan saat itu juga Gwansik sadar kalau barang-barang mereka itu udah hilang semuanya. Aesun karena masih modar, dia itu telat sadarnya. Setelah itu mereka tanyalah ke resepsionis di mana nih barang-barang kami. Nah terus mereka bilang nggak tahu, kayaknya kayak nggak ada bawa barang-barang apa deh. Nah mereka itu nggak percaya dong, mereka yakin banget barang-barang itu mereka bawa. Namun tetap aja mereka itu nggak dikasih tahu barang-barangnya, dibilang bahwa mereka itu taman kosong aja sampai di sana. Kalau misalkan mereka masih protes, bakal dilaporin ke polisi. Jadinya Aesun dan juga Gwansik itu diusir dari penginapan tersebut. Jadi ya sudah mereka akhirnya luntang-lantung di jalanan karena benar-benar harta mereka itu nggak ada lagi, uang juga nggak ada sepeser pun. Hingga ketika itu ada orang juga yang mau menginap di sana dan mereka nggak mau dong kalau misalkan orang ini jadi korban selanjutnya. Jadi pada malamnya mereka kasih tahulah perempuan itu kalau misalkan nantinya dia bakal ditipu dan makanan yang dikasih itu nggak gratis sama sekali. Dan untung aja mereka berhasil memberitahukan perempuan tersebut, jadi dia nggak tidur. Hingga akhirnya si pemilik penginapan itu sama